Halo semuanya, halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Untuk teman-teman yang baru bergabung di Tarot Positif, selamat datang. Semoga kamu juga dalam keadaan baik, dalam keadaan bahagia. Teman-teman, ini general reading, pembacaan kartu energi banyak orang, bisa cocok, bisa tidak, bisa resonate, bisa juga tidak. Bisa jadi ada energi yang kebolak-balik atau vice versa. Kalau nggak resonate, jangan dipaksakan resonate. Berarti energinya bukan untuk kamu, tetapi untuk yang lain. Ini hanya sekedar fun reading, ini hanya sekedar prediksi. Kepastian hanya milik Yang Maha Kuasa, jadi kamu diharapkan untuk bijak dalam menyikapi setiap pembacaan kartu yang akan aku sampaikan di video ini. Untuk temanya kali ini teman-teman, seseorang yang akan hadir ke dalam hidup kamu secara mengejutkan. Seseorang yang akan hadir ke dalam hidup kamu secara mengejutkan. Kita akan lihat di sini ya, siapa yang akan hadir ke dalam hidup kamu secara mengejutkan dan apa tujuan dia akan hadir. Nanti kita akan lihat ya. Kita akan bacakan di sini nanti energinya. Nah, aku melihat di sini dia adalah sosok yang suka sekali menjanjikan sesuatu hal yang nggak pasti. Nih, terlalu banyak janji. Jadi di sini orangnya suka berjanji, suka membuat janji yang belum pasti. Jadi kayak contoh ya teman-teman, dia ini punya banyak rencana nih. Tapi satupun rencana dia, ini belum ada yang dia tepati. Sehingga beberapa dari kalian ini sempat merasa terluka. Beberapa dari kalian ini sempat merasa kecewa. Akibat apa? Ya ini, semua janji-janji palsu yang selama ini dia berikan kepada kamu. Aku melihat di sini teman-teman, di satu sisi, dia seseorang yang cukup narsistik ya. Kayak seolah-olah segala pendapat dia itu selalu benar. Dia di sini merasa paling benar, dia merasa paling tahu segalanya. Dan aku ngerasa kamu adalah pihak yang selalu kayak menjadi korban ya. Ini sering disalahkan, sering kayak dipojokkan oleh dia. Sehingga kamu merasa ketika menjalin hubungan sama dia, di sini kamu diperlakukan secara tidak adil. Karena ketika kamu di sini memberikan argumen, memberikan pendapat, ya pendapat kamu itu selalu tidak dihargai oleh dianya, ya. Cuma di sini kalau dia yang berpendapat, kamu harus memenuhi pendapatnya. Karena kalau enggak, orang ini bisa marah besar. Emosinya suka meledak-ledak ya. Dan ini kayak menunjukkan sifat kekanak-kanakan dia, sifat keegoisan dia, temperamentalnya dia kepada kamu. Makanya di sini beberapa di antara kamu ini sering sekali merasa tersakiti. Tersakiti oleh sifatnya yang suka marah-marah. Ya, ucapan-ucapan dia di sini yang kasar terhadap kamu. Kemudian aku melihat di sini teman-teman, dia ini adalah sosok yang saat ini mungkin sedang tidak ada komunikasi dengan kamu. Dikarenakan ya, disebabkan mungkin dia ini sibuk dengan pekerjaannya. Sampai dia lupa meluangkan waktu untuk kamu. Dia lupa di sini, ya tanggung jawab dia sebagai pasangan itu seperti apa dia lupa. Dia tidak memberikan kasih sayang sama kamu. Lupa juga di sini untuk memperhatikan kamu. Sehingga di sini kondisi kamu dengan dia ini kayak sering sekali menggantung. Walaupun kamu dan dia ini masih terikat dalam sebuah hubungan ya. Tetapi aku melihat hubungan di sini seperti berjarak. Ada jeda. Karena tidak adanya suatu kejelasan dari dianya. Oke, kita lihat lagi. Sosok yang akan hadir di hidup kamu secara mengejutkan. Sosok yang akan hadir di hidup kamu secara mengejutkan. Aku melihat di sini beberapa minggu belakangan ini, atau beberapa bulan belakangan ini dia banyak sekali perubahan-perubahan. Mulai dari cara dia memperhatikan kamu, bagaimana dia di sini memperlakukan kamu, ada sesuatu di sini yang tiba-tiba berubah. Bahkan ada di sini yang mulai menjaga jarak dengan kamu. Ya, apalagi di saat kamu di sini masih belum siap kehilangan dia. Nah, tapi ternyata orang ini banyak sekali berubah.
Aku ngerasa beberapa di antara kamu ini ada yang merasa takut, merasa was-was apabila suatu saat ditinggalkan oleh dia di saat kamu lagi sayang-sayangnya. Kemudian di kartu The Lovers, aku menangkap energinya teman-teman. Ini kalian berdua memiliki banyak perbedaan-perbedaan. Mungkin di sini beda jarak ya, beda cara pandang, beda status, beda keyakinan, dan juga di sini ada yang beda usia. Tetapi aku ngerasa di sini perbedaan-perbedaan itu tidak menghalangi bagaimana dia nantinya akan memperjuangkan kamu. Ya, tidak menghalangi itu. Karena aku ngerasa di sini teman-teman, pada saat pertama kali dia memandang kamu, dia kayak ngebatin, aku ingin memperjuangkan kamu, apapun yang terjadi. Seperti itu ya. Terus mungkin teman-teman di sini sebelumnya, dia pernah kayak ngeghosting kamu, ini di saat kamu lagi sayang-sayangnya. Jadi dalam arti, kamu ini kayak ditinggalkan secara sepihak tanpa kabar, tanpa penjelasan dari dia. Sehingga beberapa di antara kamu ada di sini yang merasa kayak kebingungan. Ya. Karena kamu di sini merasa tidak berbuat kesalahan dan kamu merasa sudah menjadi apa yang dia inginkan. Tetapi yang justru dia malah meninggalkan kamu begitu saja. Yang membuat di sini seolah-olah perjuangan kamu, pengorbanan kamu ini kayak sia-sia. Selanjutnya di sini beberapa di antara kalian ini ada yang sudah cukup lama berpisah ya. Berpisah dengan kamu, tetapi koneksi jiwa di antara kalian berdua masih tersambung. Jadi ada kemungkinan teman-teman kalian berdua ini akan dipertemukan lagi. Walaupun di sini ada yang sudah cukup lama berpisah, bukan berarti di sini perasaan dia menghilang begitu saja kepada kamu. Bahkan sampai detik ini, dia masih sayang loh sama kamu. Sampai detik ini. Di sini dia selalu berdoa, dia selalu memohon kepada Yang Maha Kuasa, ya. Jika semesta mengizinkan suatu saat bisa bertemu dengan kamu atau dipertemukan lagi dengan kamu. Oke, kita lihat lagi di sini energi seseorang yang akan hadir ke dalam hidup kamu secara mengejutkan. Energi seseorang yang akan hadir ke dalam hidup kamu secara mengejutkan. Aku melihat di sini beberapa di antara mereka, energinya di sini ada yang sedang kayak pikirannya lagi ruwet ya. Ini sedang pusing karena dia selalu memikirkan kamu, teman-teman. Dia masih sayang sama kamu. Namun yang ada justru energi kamu di sini kayak menjaga jarak ya. Kamu di sini kayak lagi cuekin dia. Karena itu tadi, sikap dia, tindakan dia di sini yang pernah kayak menyakiti kamu, membuat kamu terluka. Kalau aku lihat dari segi usia, dia ini dewasa. Tetapi pola pikirnya di sini yang masih kayak childish ya. Dari segi pemikiran ini masih seperti anak-anak. Makanya kamu kayak sering sekali di sini merasa terbebani oleh sifat dia yang kayak kekanak-kanakan. Kalau ada masalah, dia selalu menghindar. Dia suka menghindar. Kalaupun di sini ingin menyelesaikan masalah, dia masih suka pakai emosi. Jadi masih memprioritaskan egonya dia. Seperti yang aku jelaskan sebelumnya, walaupun di sini kamu dan dia memiliki banyak perbedaan-perbedaan, aku ngerasa di sini ada kesalahan, di mana dia tidak bisa mengimbangi perbedaan-perbedaan tersebut, ya. Sehingga kalian berdua di sini cukup sering terjebak dalam sebuah konflik batin. Ini tadi. Kalau kalian sudah berantem, ya cepat berdamai, tapi berantem lagi. Ini terjadi perang batin yang tidak selesai-selesai. Makanya di situ siklusnya kayak muter-muter gitu loh, teman-teman. Muter-muter di situ aja. Kalau aku ngerasa jika sudah tahu memiliki perbedaan-perbedaan seperti itu, ya sebaiknya sih di sini dia yang berusaha mengimbangi hal tersebut. Ya, yang dimana di sini harus bisa saling memahami, yang dimana di sini saling melengkapi satu sama lain, supaya apa yang menjadi tujuan kamu dan dia ini bisa tercapai. Cuma ya di sini kesalahan terbesarnya ya, dia nggak mau belajar dari kesalahan dia, tidak bisa memahami kamu. Yang pada akhirnya membuat hubungan kalian berdua ini jadi kayak stagnansi, jalan di tempat, tidak ada perkembangan, tidak ada kemajuan. Kemudian aku melihat ya, ini beberapa di antara mereka
Ini memang tipikal orang yang suka sekali dengan kebebasan. Jadi istilahnya di sini dia orang yang tidak suka dikekang. Ya. Jadi dia kayak punya prinsip teman-teman, jika menjalin hubungan, dia nggak suka jika ruang geraknya ini terlalu dibatasi. Dibatasi oleh siapapun, baik itu pasangan maupun orang lain. Namun meskipun begitu, orang ini bisa menjaga kebebasan yang sudah kamu berikan ke dia. Dalam arti di sini dia juga bisa menjaga hatinya, ya, menjaga kesetiaannya hanya untuk kamu. Coba kita lihat bagaimana koneksi antara kalian berdua. Koneksi antara kamu dan dia. Seperti apa koneksi antara kalian berdua? Bagaimana koneksi kamu dengan dia? Bagaimana koneksi kamu dengan dia? Nah, aku melihat di sini teman-teman, kalian berdua ini sama-sama saling mengagumi. Yang dimana kamu mengagumi dia, dia mengagumi kamu. Oke. Di sini kamu dan dia saling memikirkan satu sama lain. Meskipun ini tidak ada komunikasi, tetapi karena ada rasa ya yang sudah di sini kayak ada rasa yang dimana ini kalian terjebak dalam situasi saling merindukan gitu. Tapi tidak tersalurkan rasa rindunya, tidak terlaksana. Ada yang merasa di sini koneksinya tidak tahu arah. Dalam arti di sini, ya kamu itu nggak tahu gimana ke depannya hubungan ini. Begitupun dia kayak bingung ya. Harus berbuat apa lagi pada hubungan ini. Karena apa? Ya koneksi ini sering sekali terjadi on off. Siklusnya muter-muter di situ terus. Kalau sudah berdamai, ya besoknya ini berantem lagi. Kemudian aku melihat di sini, beberapa dari kalian ada koneksi yang seperti kacau balau. Karena apa? Salah satu di antara kalian, ini ada yang tidak mau berubah. Cuma nantinya teman-teman, ini ada saatnya, di mana kalian berdua sama-sama menyadari bahwa kalian berdua ini masih harus memperbaiki sifat kekanak-kanakan kalian, ya. Karena aku di sini nggak tahu yang childish kamu atau dia. Di sini kalian sama-sama memperbaiki, ini terlalu banyak ego, sehingga membuat hubungan ini tidak ada kemajuan. Dan setelah kalian menyadari itu, akan ada di sini sebuah transisi yang dimana hubungan ini jauh lebih baik dibanding yang dulu. Aku ngerasa ya saat ini beberapa di antara kalian juga, ini ada yang terikat dalam sebuah hubungan yang rumit ya, hubungan yang complicated. Ini hubungan yang kayak membingungkan. Terkhusus ini di kamunya, membuat kamu bingung. Membingungkan di sini pikiran kamu, membingungkan perasaan kamu. Ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan lihat di sini apa tujuan dia ingin hadir di hidup kamu. Tujuan dia hadir di hidup kamu. Apa tujuan dia hadir di hidup kamu? Apa tujuan dia hadir di hidup kamu? Apa tujuan dia hadir di hidup kamu? Tujuan dia hadir di hidup kamu. Oke, teman-teman di sini kalau aku melihat ya, nantinya dia akan mengakui bahwa di sini dia nggak bisa move on dari kamu, ya. Dia akan mengakui itu. Karena semakin dia melupakan kamu, semakin dia di sini kepikiran kamu. Oke? Dia ingin di sini menunjukkan sikap kedewasaannya. Tujuan dia hadir di hidup kamu. Ingin menunjukkan perubahan dirinya, yang dimana ini sudah menjadi pribadi yang lebih dewasa, pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan beberapa di sini ada yang ingin meminta maaf kepada kamu teman-teman atas segala kesalahannya yang pernah dia lakukan kepada kamu. Meskipun di sini dia memang masih memiliki perasaan sama kamu ya. Jadi ada keinginan dari lubuk hatinya, ingin berdamai sama kamu, ingin meminta maaf sama kamu. Sekarang kita lihat energi dia ke kamu saat ini, ya. Energi dia ke kamu saat ini. Seperti apa energi dia ke kamu saat ini? Energi dia ke kamu saat ini. Energi dia ke kamu saat ini.
Di sini diam-diam di belakangmu, ada yang ingin memperjuangkan kamu. Dia kayak ingin menunjukkan teman-teman bahwa dia di sini tidak ingin main-main lagi. Dia ingin menunjukkan bahwa dia tidak seburuk seperti apa yang kamu bayangkan. Karena memang di sini aku melihat, aku ngerasa di sini beberapa di antara kamu kayak ada yang merasa ragu sama dianya. Ya, beberapa di antara kamu seperti itu. Ada yang merasa ragu, ada yang kayak belum yakin. Jadi seolah-olah di sini tidak mempercayai kasih sayang yang sudah dia berikan ke kamu, teman-teman. Kalau aku lihat energinya pada saat ini, beberapa di antara mereka ada yang terbayang-bayang sama kamu. Ya, mungkin beberapa dari mereka juga ada yang baru saja masuk ke dalam hidup kamu. Dan dia sadar bahwa antara kamu dan dia ini belum pernah bertemu satu sama lain. Cuma energi orang ini ke kamu kuat banget, yang menandakan di sini bahwa dia ingin serius kepada kamu. Dia berharap bahwa kamu di sini tidak mempermainkan perasaannya. Nah, nih ya, di kartu ini tujuan dia masuk ke dalam hidup kamu untuk membawa lembaran baru yang lebih baik. Mencoba di sini menutup luka lama dia di masa lalu. Ya. Kemudian aku melihat di sini, teman-teman, beberapa di antara mereka di sini, ini sepertinya ada yang terlibat sebuah masalah. Ya, pada saat ini, seperti ada beban di sini yang harus dia bawa-bawa. Mungkin ini ada masalah terkait finansial, pekerjaan, atau hubungan dia dengan orang-orang terdekatnya, at least itu keluarganya. Sehingga pada akhirnya ini mempengaruhi kondisi kedekatan hubungan kalian yang semakin hari ini terlihat semakin berjarak. Karena aku ngerasa di sini ya teman-teman, dia kayak nggak terlalu fokus ke kamu, melainkan ini fokus untuk menyelesaikan masalahnya. Ya. Sehingga pada akhirnya beberapa di antara kamu di sini ada yang merasa bingung. Di sini kamu mencari-cari tahu kabarnya, keadaannya. Ya, kamu itu masih sayang sama dia. Kamu masih mengharapkannya. Tapi entah mengapa, justru di sini dia yang tidak hadir. Dia tidak muncul di hadapan kamu. Dan ini yang membuat kamu jadi kayak cemas, takut ya. Jika trauma kamu di masa lalu, rasa trauma kamu, luka kamu terhadap pasangan itu akan terulang kembali gitu loh. Kamu nggak mau. Aku melihat di sini ya, energi orang ini kayak sedang berpikir gimana caranya agar dia bisa menjadi pasangan yang terbaik untuk kamu, teman-teman. Entah mengapa di sini ketika dia menjalin hubungan sama kamu, rasa cinta dia ke kamu ini semakin besar. Dan dia terobsesi ingin menjadi pasangan sah kamu. Dalam arti di sini dia ingin memiliki kamu seutuhnya. Karena memang dia secinta itu, ya. Dia sebucin itu sama kamu. Dan menurut aku nantinya, ya orang ini mau melakukan segalanya demi bisa bersatu dengan kamu. Karena di kartu The Star, ini harapannya sangat besar sama kamu, ya. Dia punya harapan yang besar di sini bisa menjadi pasangan yang terbaik untuk kamu, untuk bisa memiliki kamu seutuhnya. Nah, itu dia ya teman-teman. Untuk zodiak ada Gemini, Aries, Pisces, Aquarius, Virgo, Scorpio, Taurus, dan Leo. Untuk inisial nama, D, B, M, I, W, L, V, T, A, G, S, U, O, R, J, dan terakhir P. September, November, Oktober, Februari, Januari, Agustus, Mei, April. Oke, baik teman-teman, sekian dulu pembacaan kita kali ini. Semoga kemanapun kamu melangkah, kamu dipertemukan dengan orang-orang baik. Hidupmu penuh dengan sukacita dan rezekimu berlimpah. Kamu dianugerahi jiwa yang sehat, tubuh yang sehat, dan pikiran yang sehat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih untuk yang sudah like, komen, subscribe, dan share video ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!